Sebelum menganalisis isi episode baru Misi Hukum bagian 6, saya akan mengulas sekilas isi episode lama. Jangan lupa tonton video selengkapnya untuk melihat kejutan-kejutan di episode berikutnya. Legal Mission Part 5 membuka dengan ketegangan yang tampak biasa sebuah pertemuan kelompok penuh bisik-bisik, nomor rekening yang dicatat satu persatu, dan rasa saling curiga yang mulai merayap sang pencerita dari sudut pandang pihak ketiga. Mengamati setiap gestur dan dialog seperti detektif yang memperhatikan detail kecil, siapa yang menunduk saat ditanya, siapa yang terburu-buru pergi, siapa yang tersenyum dengan rahasia. Gaya penceritaan ketiga orang ini membuat tontonan terasa seperti rekaman laporan rahasia sederhana, efektif, dan berhasil menempatkan penonton tepat di tengah konflik. Di awal, suasana terlihat tenang, namun syarat ketegangan dialog singkat soal bukti pembukaan data dan pembagian hasil menyiratkan misi ilegal yang baru saja selesai. Anggota-anggota kelompok itu kemudian membubarkan diri. Tetapi tidak sebelum muncul percakapan yang mengisyaratkan adanya pengkhianatan. Dari sini, part 5 mulai merajut benang konflik, loyalitas versus ambisi, idealisme pimpinan versus pragmatisme anggota. Salah satu momen kunci adalah konfrontasi antara pemimpin kelompok dan hero anggota yang tiba-tiba dicurigai. Pemimpin menampilkan wibawa yang tegas, ia ingin menegakkan kebenaran internal organisasi, bahkan mengancam akan meluruskan anggota yang melanggar aturan. Dialog singkat di menit-menit awal memperlihatkan bagaimana otoritas dipertahankan bukan lewat hukum, melainkan lewat intimidasi moral. Penonton melihat bagaimana struktur kekuasaan di kelompok ini rapuh. Satu gosip saja sudah cukup membuat tatanan goyah. Hero digambarkan sebagai sosok yang terpojok. Ia mengaku dipaksa untuk membantu mengalihkan data microchip tetapi menegaskan bahwa dirinya tidak benar-benar melakukan peretasan di sini. Narasi menggiring penonton untuk mempertanyakan kebenaran. Apakah hero benar-benar korban atau sekadar aktor dalam sandiwara pembelaan diri? Bukti yang ia tunjukkan microchip yang katanya masih di tangannya menjadi titik balik sementara yang meredam amarah kelompok. Namun, ketidakpercayaan tetap bersemayam. Ketegangan tidak serta-merta hilang. Salah satu kekuatan episode ini adalah ritme dialognya. Percakapan cepat dan saling potong menciptakan tempo sinematik yang mencekam. Adegan-adegan pendek berganti tanpa jeda panjang, membuat penonton merasa terus dipegang oleh arus cerita. Humor kecil juga diselipkan candaan soal anak-anak yang sibuk sampai nikah, atau ledekan terhadap Jojo yang mencegah suasana menjadi tegang terus-menerus. Selipan humor ini efektif, ia membuat karakter terasa manusiawi dan memberi ruang napas di tengah intrik. Dari sisi karakterisasi, part 5 berhasil memperlihatkan dinamika kelompok yang kompleks, pemimpin yang ingin diakui oleh kepolisian bukan demi ego semata, melainkan demi jaringan. Kalau diakui, mereka berharap mendapat kemudahan bila suatu saat perlu bantuan. Hal ini menunjukkan ambivalensi moral. Organisasi mereka bukan kriminal murni yang cari untung tanpa rencana. Mereka memiliki tujuan praktis yang, dari sudut pandang mereka, rasional. Di sisi lain, anggota seperti hero menimbulkan simpati karena klaim paksaan sebuah narasi klasik yang menempatkan moralitas individu berhadapan dengan tekanan kelompok. Visual dan penyutradaraan animasinya mendukung mood. Gerakan karakter yang terkadang canggung, ekspresi wajar yang berlebihan di momen konfrontasi, serta musik latar yang tiba-tiba menguat pada saat-saat kritis, semuanya menyatu untuk meningkatkan dramatisasi. Sayangnya, ada beberapa transisi yang terasa kasar. Potongan adegan antara perdebatan internal ke adegan pengejaran taksi terasa agak tiba-tiba, tetapi secara keseluruhan, tempo itu justru menjaga ketegangan supaya penonton tetap on edge. Part 5 juga piawai membangun ketidakpastian, kapan polisi akan muncul, siapa yang benar-benar setia, dan apakah bukti yang diserahkan bisa dipercaya? Adegan-adegan kecil seperti diskusi soal mobil yang sudah dicurigai polisi, keputusan untuk mencari taksi, serta rasa takut akan penyergapan menciptakan atmosfer
Paranoia yang menular. Narasi membuat penonton tidak hanya menebak siapa pelaku, tetapi juga merasakan kecemasan setiap karakter menghadapi konsekuensi. Di level tema, episode ini mengangkat persoalan kepercayaan dan konsekuensi tindakan. Hiro menjadi simbol moral ambigu. Ia bukan pahlawan sempurna, tapi juga bukan antagonis jelas. Sementara itu, pimpinan kelompok berkisah tentang etika organisasi yang teduh. Mereka ingin diakui bukan demi pamrih, melainkan demi memelihara jaringan. Ketegangan antara idealisme dan kelangsungan pragmatis inilah yang membuat cerita terasa relevan dan berlapis. Penulisan naskahnya pantas mendapat pujian karena mampu menyisipkan info penting tanpa terlihat memaksa. Misalnya, transfer yang disebut-sebut yang kemudian diketahui bohongan menghadirkan twist yang sederhana namun efektif. Momen ketika microchip disodorkan sebagai bukti adalah klimaks. Sementara yang menenangkan gelombang kecurigaan, namun juga membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan baru. Siapa yang diuntungkan oleh kepalsuan transfer itu? Apakah ada aktor eksternal yang memanipulasi keadaan? Satu kritik kecil, beberapa dialog terasa repetitif terutama bagian-bagian yang menegaskan loyalitas dan ancaman tarik batang lehernya. Pengulangan frasa bertujuan menegaskan motif karakter, tetapi di beberapa tempat membebani ritme. Meski demikian, pengulangan ini juga meneguhkan atmosfer geng yang keras kepala dan kadang kasar. Akhir episode meninggalkan ruang yang memancing penasaran. Setelah bukti microchip tampak amais dan rasa curiga mereda, ada kesan bahwa konflik belum selesai bahkan mungkin baru dimulai. Penonton ditinggalkan dengan tanya besar. Apakah Hiro benar-benar bebas? Dan jika ia bebas sekarang, akankah pembalasan datang di bagian berikutnya? Cliffhanger semacam ini bekerja dengan baik untuk serial format pendek cukup menggigit agar penonton menunggu part 6. Secara keseluruhan, Legal Mission Part 5 adalah perpaduan efektif antara drama kelompok, misteri moral, dan tempo cepat yang membuat adrenalin penonton tetap naik turun. Karakter yang dikembangkan dengan dialog padat, sentuhan humor, serta penyutradaraan animasi yang energik menjadikan episode ini tontonan menarik bagi penggemar drama kriminal ringan berbalut animasi. Bagi yang menonton seri ini, part 5 bukan hanya kelanjutan plot, ia adalah ujian bagi ikatan kelompok dan janji-janji moral yang mulai retak. Siapa yang akan bertahan saat badai datang? Part 5 memberi gambaran. Tidak semua yang tampak loyal benar-benar setia. Dan tidak semua yang tampak bersalah pantas disudutkan. Yang tersisa hanyalah keputusan, aksi, dan konsekuensi.